pagi ini insya Allah mau ke Hulu Sena, Kecamatan Muramo dalam rangka panen perdana porang. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan petani-petani porang di Desa Hulu Sena, Kecamatan Muramo ini bisa membuka wawasan, bisa menambah pengetahuan baru. Insya Allah ternyata porang ini bukan saja di Pulau Jawa bisa tumbuh, ternyata di Korea Selatan juga bisa tumbuh insya Allah. Sebenarnya ini porang ini biasa orang Tolang menyebut dengan sebutan kadapai, dan insya Allah kita akan nelik lebih dalam terkait dengan tanaman satu ini yang sudah mendunia. Oke. Ini sudah ketiga kalinya saya datang, begitu tekunnya desa, dan memang di Hulu Sena ini masyarakatnya tekun, di mana pertama mereka budidaya jahe, habis itu berganti budidaya jahe gajah, sekarang mereka lagi budidayakan lagi porang. Porang ini adalah komoditi ekspor dan komoditi yang lagi booming. Mudah-mudahan ini menjanjikan bagi petani, ya, insya Allah. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Bapak Kapolres mohon maaf Pak Bupati, beliau lagi ada kegiatan ke Jakarta. Siap. Jadi saya mewakili. Kalian mau lihat porang itu kalau mereka juga mengembangkan benih-benih unggulan. Ya. Banyak kemarin sampai ke Blitar, hanya karena lagi PPKM. Ke Blitar itu, misalnya ada berapa bibit ya. Di situ kita bisa dapat gambaran. Bibit ini yang unggul, bibit apa semua. Sebenarnya Pak Bupati, kalau di Konsel ini ada namanya varietas lokal. Ya, nah, varietas lokal ini tidak perlu menyesuaikan diri ketika dia ditanam. Ya. Kalau kita ambil dari bibit dari Jawa, dia butuh penyesuaian bibitnya, karena Kalau sini banyak di hutan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dulu, varietas lokal yang tumbuh di hutan itu. yang tumbuh di Yang ini kan ini yang mereka tanam ini lokal ini. Yang mereka dari hutan. kita mau lihat kalau dia jadi chip, ini bagaimana nilainya? Ya, kan nanti ada labnya. Kalau hanya sekedar menanam ya, kita banyak di hutan banyak. yang sistem perawatan dan juga penanamannya tidak terlalu ribet. Karena kenapa? Tanaman ini adalah tanaman liar yang betul-betul kita kembangkan di area perkebunan. Jadi Pak Bupati, sekarang kami sampaikan bahwa tanaman porang itu memang mahal bibitnya, tapi modalnya satu kali.
kalau tahun ini misalnya kita tanam 1 hektar, insya Allah tahun kedua kita bisa tanam 3 hektar. Kenapa? Karena 1 batang ini bisa menghasilkan 3 biji buah kapal. Kita harapkan para kepala desa yang hadir untuk melihat potensinya wilayahnya cocok sesuai dengan sini. Nah, silakan diprogram. Jadi sekarang kita lagi melihat potensi-potensi ini, termasuk porang ini, itu kita kembangkan. Saya paham, memang memulai berat. Tapi saya mau ingin lihat dulu yang sungguh-sungguh. Jangan sampai saya berikan bibit tidak ditanam. Karena penyakit kita seperti ini. Ada bibit jagung dikirim sama semua. Sampai di rumah digoreng. Saya tidak mau seperti itu. Nah, kita salut Pak Desa Lusena ini mau membuat terobosan ya. Nah, itu sebenarnya saya harapkan para kepala desa itu dengan konsep desa maju ini kita dorong desa. Kalian punya dana desa, kalau saya regulasi gampang. Ini tanggung jawab saya. Kita datang berkunjung dalam rangka panen porang. Saya lihat Ibu ini gesit sekali dalam peduli sekali dengan petani. Apa yang memotivasi Ibu sampai mau ikut? Padahal Ibu Bayangkara itu kan maksudnya tinggal di rumah aja. Kalau di masa pandemi seperti sekarang Pak, Bayangkara itu diwajibkan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada ibu Bayangkara yang lainnya untuk bisa memanfaatkan pekarangan Pak. Jadi kami menjadi seorang pemimpin pendamping daripada Bapak Kapolres wajib hukumnya untuk bisa mendampingi ibu Bayangkara untuk bisa menggunakan lahannya untuk bisa dimanfaatkan untuk masa pandemi Pak. Oh mantap. Ini Bu kan kalau nanam berarti hasilnya nanti untuk kalau hasil tarla tanaman sayuran, tanaman pangan ini mau diapakan nanti? Nanti dikonsumsi sendiri Pak. Karena seperti yang kita ketahui kalau bisa kita konsumsi dan alangkah baiknya bisa dibagikan ke warga-warga di sekitar kita Pak yang lebih membutuhkan. Mantap. Jadi itu adalah tujuan kami dari Bayangkari Pak. Dari Ibu Ketua Daerah kami mengarahkan untuk bisa berbagi ke masyarakat yang. Berarti ini Bu memang anjuran dari pimpinan pusat dalam hal ini Ibu Kapolri sampai ke tingkat kami sampai ke tingkat ranting Pak. Ranting itu Kapolsek ya? Iya. Tingkat ranting. Para netizen, Ibu saja peduli. Masa kita yang punya halaman, punya pekarangan daripada berhutan lebih baik tanam sayuran. Kayak mungkin saya pindah ke Maraja ini. Nah ini kita ke Maraja. Minta maaf ya Bu, ini masuk di YouTube ya. Jadi Maraja dengan Pak Samsul. Nah ini Pak Samsul, saya mau bincang-bincang terkait dengan prospek porang di Konawe Selatan. Kan porang ini kalau kita lihat banyak yang terkenal itu Madiun, Pulau Jawa, bahkan bergeser ke Sumatera. Sulawesi paling banter-banternya ke Sulawesi Selatan. Nah, mungkin gimana peluangnya porang ini? Baik, kalau untuk porang itu khususnya di Indonesia itu bisa ditanam di mana saja. Karena sampai sekarang ini Sulawesi Selatan, NTT, bahkan yang daerah kering pun itu sudah banyak yang berbudidaya porang. Nah, khusus untuk Konsel ini, tanah yang begitu subur dan potensi lahan yang begitu luas, saya kira sisa kita dorong petani-petani kita untuk berbudidaya. Tentu harus ada bimbingan dari para penyuluh dan pemerintah daerah. Ya, ini kan kita bicara potensinya begitu tinggi. Nah, sekarang kalau kita sudah potensi, jangan sampai kita petani, ada Pak Kadis ini, nanti kita dorong penanaman massal. Sekarang kita bicara pasar, kan orang setelah menanam itu yang jadi masalahnya pasar. Bagaimana Pak Samsul ini? Jangan sampai kita sudah datang-datang ikut panen raya, nanti Pak desanya
rakyat nyatanya hanya datang saja panen baru tidak ada pasarnya, karena yang paling penting itu adalah pasar. Baik, untuk 2021 ini info dari Kementerian Pertanian itu sudah ada 18 negara Pak, yang sekarang menunggu hasil produksi dari Indonesia. Nah, terkhusus untuk di Kabupaten Konawe Selatan ini, kami sudah menandatangani MOU pembelian, Pak. Kuota yang kami kasih untuk Pemdes Hulu Sena ini sekitar 15.000 ton. 15.000 ton itu untuk berapa ribu hektar itu hitungannya? Kalau untuk 15.000 itu kalau dia menghasilkan 30 ton saja itu sekitar 500 hektar. 500 hektar. Nah, dengan asumsi harga berapa itu? Saat ini harga di pabrik itu 7.000 Pak. 7.000 rupiah per kilogram. Nah, kalau misalnya 1 hektar menghasilkan 30 ton saja berarti sekitar 210 juta penghasilan dalam satu siklus. Gitu. Jadi peluangnya sangat bagus. Oke. Nah, sekarang mungkin saya pindah dulu ke Pak Kadis. Nah, minta maaf saya ini jadi hostnya ini acara ini ya. Minta maaf Pak Kadis, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Kapolres, dari Maraja, dalam hal ini Pak Samsu, kalau melihat kontur tanah, agroklimat tanah kita dan cuaca, bagaimana dengan tanaman porang ini? Pasti bisa Pak, Pasti bisa. ini kan umbi-umbian. Ya, yang penting tetap kita bantu petani, kita bimbing mereka bagaimana caranya untuk mensiasati tanahnya supaya tetap subur Pak. Itu dengan kompos kan. Namanya umbi-umbian pasti bisa tumbuh di mana? Masih bisa. Nah, kalau tadi sudah disampaikan, kalau dia asam atau basah kan ada perlakuan yang kita berikan. Jadi memang petani harus telaten. Bagaimana ketersediaan penyuluh untuk, karena penyuluh kita ini kan ini hal baru. Iya. Bagaimana kita meningkatkan, mengupdate ilmunya mereka supaya bisa bekerja sama dengan petani dalam rangka meningkatkan produksinya petani nanti ke depan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Pak Wakil, memang penyuluh kita sekarang kita dorong supaya familiar dengan teknologi informasi, karena dari informasi-informasi yang di beberapa tempat itu kan cepat kita tangkap Pak. Tetapi tetap harus memperhatikan spesifik lokasi kita. Mungkin di Hulu Sena sini ada perlakuan khusus. Nah, itu yang harus dicatat oleh semua penyuluh. Dan itulah yang di-sharing ke teman-teman penyuluh di antar kecamatan. Dan juga penyuluh-penyuluh kita di sini bisa mengupload Pak Wakil di YouTube dan lain-lain kan sambil belajar. Dan saya kira buat petani sekarang tidak ada yang susah Pak kalau untuk masalah pemahaman, pengetahuan. Tinggal keterampilan memang harus pelatihan, karena dia harus praktek. Nah, kita harapkan dari perusahaan bisa memfasilitasi atau dari pemerintah daerah. Oke, Pak Desa, saya mau kembali ke Pak Desa. Tahu kenapa Pak Desa sampai buat ide gila ini? Sejak tahun berapa ide gilanya ini Pak Desa muncul? Karena ini kan sesuatu yang tidak tanaman porang seperti dibilang tadi Pak Bupati itu kan kadapai kalau orang tolaki. Kenapa Pak Desa sampai ada ide sampai mau ambil ini porang, padahal pasti dicibir, pasti Pak Desa dibilang gila dan seterusnya. Apa yang melatar belakangi Pak Desa? Jadi yang melatar belakangi itu yang pertama bahwa saya melihat tanaman ini banyak manfaatnya. Ketika tanaman ini banyak manfaatnya, maka dia akan berkesinambungan. Kebutuhannya itu akan sangat dibutuhkan. Satu contoh seperti di tanaman lada saja yang hanya untuk konsumsi, itu sampai sekarang pasarnya juga masih laku. Bagaimana kalau dengan saya kembangkan porang ini? Dan porang ini, informasi yang saya dapat pertama itu adalah dari YouTube juga, di mana saya juga menyaksikan langsung dari televisi, di mana Pak Edi Porang itu bisa diundang di Hitam Putih untuk mempresentasikan porang dari seorang pemulung sekarang menjadi seorang miliarder. Saya termotivasi dari situ, mencoba untuk mencari tahu apa sih itu porang. Setelah saya coba perbandingkan, ternyata porang itu Pak ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, jadi itu dari hutan. Pertanyaan berikutnya saya, sejak kapan ini dimulai? Ya, untuk di Desa Hulu Sena sendiri saya mengembangkan sejak 2019. Awal saya menanam itu memang saya ditertawai Pak Wakil. Jadi saya ditertawai bukan saja oleh masyarakat saya atau warga saya, tetapi oleh keluarga. Menyampaikan bahwa ini Pak Desa sudah mulai gila ini. Ya, menyampaikan seperti itu, dan juga ada salah satu warga saya yang bertanya bahwa Pak Desa apakah sudah tidak ada pekerjaan lain? Pak Desa sekarang ke hutan, cari porang, menanam barang yang tidak laku. Saya di situ makin termotivasi, dan alhamdulillah di 2019
20 Pak Wakil, itu langsung datang buyer dari dari CP Garden Porang. Itu datang langsung membeli, disaksikan langsung oleh petani dan di kontainer juga. Sehingga di situ sekarang alhamdulillah sudah bisa dikembangkan. Nah, bagaimana ini kan kita berbicara komoditi yang ternyata sudah ada, kata Pak Bupati juga sudah beribu tahun yang lalu sudah ada di jasira hutan kita di Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan. Nah, ini kan bibit jangan sampai hanya terkenal Madiun 1 di Pulau Jawa dengan varietas-varietasnya. Apakah tidak ada niat ini varietas porang di Konawe Selatan diangkat menjadi sebuah varietas tersendiri, varietas lokal? Ya. Dalam hal ini Pak Wakil, pemerintahan desa secara khusus ini sudah melakukan. Di mana di samping membudayakan, kami juga melakukan penangkaran. Di mana kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Balai Benih Sulawesi Tenggara untuk tetap mengembangkan porang ini dan selalu ditinjau. Alhamdulillah sekarang sudah keluar rekomendasi, tinggal keluar varietas. Di mana varietas ini Pak Wakil kita masih mengacu ke Madiun 1. Tetapi yang menjadi keinginan kami ini mudah-mudahan Sulawesi Tenggara ini satu-satunya yang memang keluar rekomendasi pertama itu adalah Kabupaten Konawe Selatan, yaitu adanya di Desa Ulusena. Ini bisa mengeluarkan varietas lokalnya dengan nama lokal Konsel 1. Nah, gimana peluangnya untuk keluar varietas ini supaya kita bisa dapat mungkin bisa kalau dari si Departemen Pertanian pasti kan ada pembinaan, Pak. Ya. Tentu syarat-syaratnya silakan dipenuhi, nanti di lapangan akan ditinjau, akan dicek terus. Karena kita harus hasilkan calon benih atau calon bibit yang unggul. Nah, ini kan ada perlakuan-perlakuannya. Silakan nanti kita bisa bantu fasilitasi kecepatan Pak di Balai Benih. Berapa lama ini bisa kita bantu? Ya, kita lebih cepat lebih baik Pak. Oh, berarti penganutnya Yusuf Kala nih? Iya. Tapi ingat, Pak Yusuf Kala kalah gara-gara lebih cepat lebih baik. Ibu-ibu ini tidak suka lebih cepat lebih baik. Ibu-ibu lebih senang apa katanya slogannya Pak SBY, lanjutkan. Makanya harus lanjutkan. Oke, makasih semuanya. Saya jadi ini. Oke, mari semuanya. Terima kasih ya Pak Lisa. Saya pamit dulu. Siap. Bang. Saya tidak main ke Marga Cinta lagi. Ayo Bu. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Sudah mau wawancara Ibu. Satu hal yang membuat saya menjadi minimal kalau Ibu ada di YouTube saya kan minimal ibu-ibu Bayangkari kurang lebih 300 orang bisa nonton. Jadi minta di ini Pak ya, di like ya. Di like, di subscribe, di share and comment. Mantap Pak Wakil. Ayo mohon izin semuanya Bu. Ya silakan. Saya seperti itu. Ayo izin semuanya. Ayo.